Di video kali ini kami membahas film dari Korea Selatan lagi nih. Film ini berjudul Secretly Greatly. Film asal Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2013 yang lalu. Film ini menceritakan seorang pria idiot yang berada di Korea Selatan. Ia sering dibully dan diremehkan. Ternyata ia adalah seorang tentara khusus dari Korea Utara yang ditugaskan menjadi mata-mata di Korea Selatan. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang kapten pasukan elit 5466 Korea Utara bernama Won Yuan yang sedang diberikan tugas oleh atasannya yang bernama Kolonel Kim Tae-won untuk menjalankan sebuah misi rahasia sebagai mata-mata di Korea Selatan. Yuan adalah agen elit yang sudah dilatih dari kecil oleh pasukan rahasia Korea Utara tentunya. Dan sebelum pergi, atasannya mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali dengan dua kemungkinan, yaitu bertemu sebagai saudara atau menjadi seorang musuh. Adegan pun berubah, tak terasa sudah 2 tahun kemudian. Yuan yang sedang menjalankan misinya, ia pun mengubah namanya menjadi Donggu dan menyamar sebagai pria idiot untuk menyembunyikan identitasnya. Dan sekarang kita panggil saja dia dengan sebutan Donggu. Karena penampilannya itu, ia tak jarang selalu dibully oleh bocil di sana. Namun ia masih bisa menahannya, dan untuk bertahan hidup, ia tinggal dan bekerja di sebuah warung milik nenek-nenek yang bernama Johnson Im. Meski gajinya jauh di bawah gaji UMR, tetapi ia tetap bertahan di sana dan juga menabungkan hasil gajinya itu. Dan saking lamanya ia menyamar di sana, ia hampir kehilangan kepribadiannya. Dan ternyata secara diam-diam ia juga menyukai seorang wanita cantik bernama Yuran. Tapi setiap Donggu menyapanya, adik Yuran yang bernama Yeon Yeoju selalu memukul Donggu. Dan agar terlihat lebih idiot, ia selalu melakukan pekerjaannya dengan salah. Tidak lama kemudian datang seorang wanita penghibur bernama Heo Jumran yang datang untuk ngutang sebatang rokok, tapi ngambilnya seselop gengs. Lalu kita diperkenalkan juga dengan seorang pengantar paket pos bernama Seo Sanggu yang ternyata dia juga adalah seorang agen mata-mata. Tetapi dia sudah menjalankan misinya dan tinggal di Korset selama 16 tahun. Terlihat mereka berdua yang sedang mengharapkan ada panggilan dari pasukan pusat yang menyuruhnya untuk kembali ke Korut. Mereka berdua sudah sangat rindu dengan keluarganya, termasuk Donggu yang selalu merindukan ibunya. Dan ada misi rahasia Donggu. Setiap 6 bulan sekali Donggu selalu melakukan misi rahasianya, yaitu BAB di pinggir jalan, agar penyamarannya sebagai orang idiot semakin mendalam. Tapi ketika menjalankan misi rahasianya, dia dilihat oleh Yuran, wanita yang dicintainya. Hilanglah masa muda Donggu. Dan karena kejadian itu, Yuran terlihat takut saat berpapasan dengan Donggu. Namun seperti biasa, Yeojun selalu mengajarnya karena dia yang menyangka Donggu telah menyapa kakaknya itu. Dan anak si nenek yang bernama Jo Do-suk tidak tega melihat Donggu selalu dihajar. Lalu ia mengajarkan Donggu bela diri agar Donggu mau membalasnya. Dan tidak lama kemudian datang Sanggu yang memberikan foto ibunya Donggu karena Donggu yang selalu mengeluh dan mengkhawatirkan kabar ibunya. Di sini Sanggu terlihat bersedih karena ibunya yang baru saja meninggal di Korut. Setelah itu Donggu dan kakak tirinya melanjutkan pekerjaannya lagi dengan mengantarkan pesanannya ke sebuah kontrakan yang ditempati oleh Ran. Dan di sana ia baru mengetahui ada orang berambut pirang yang baru saja mengontrak di rumah itu dan jarang sekali keluar rumah. Di sini Donggu mulai curiga bahwa orang yang mengontrak itu adalah pasukan elit Korut juga yang diberi misi yang sama. Malam harinya Donggu yang sedang berlatih tiba-tiba dikejutkan dengan pria pirang yang tiba-tiba menghajarnya dan terjadilah baku hantam. Ternyata ia adalah pasukan elit juga yang baru menerima misi dari atasannya. Nama dia adalah Ri Hairang. Di sana pun mereka berdua mengobrol, yang dimana Donggu menanyakan apa misinya Hairang di Korsel. Tapi Hairang tidak memberitahu Donggu dan malah pergi dari sana. Karena penasaran, keesokan harinya Donggu mengikuti Hairang dari belakangnya. Yang ternyata dia malah datang ke sebuah audisi musik dan mengikuti audisi itu. Namun dia gagal dalam audisi itu. Hingga akhirnya Donggu pun tahu misi Hairang itu ngapain. Di sini dijelaskan pasukan khusus ini pernah ditentang oleh seorang profesor, yang kini pasukan itu menjadi terlarang di Korea Utara karena belum mendapatkan persetujuan. Saat bekerja, Donggu bertemu dengan Sanggu yang memberitahunya bahwa ia akan pulang ke Korea Utara atas perintah dari pusat. Tapi sebelum pulang, Sanggu ingin meminjam pistol kepada Donggu. Saat Donggu meminjamkan pistolnya yang disimpan rapi di balik barangnya, ternyata ia baru mengetahui bahwa Sanggu telah berbohong karena tujuan dia pergi Korut untuk berkhianat kepada kopralnya karena keluarganya yang ditangkap saat hendak pergi ke Cina. Mendengar hal itu, Donggu menyarankan Sanggu untuk bunuh diri saja karena seorang tentara harus nurut dengan perintah atasannya dan tidak boleh mengkhianatinya. Dan saat Sanggu akan bunuh diri dengan menembak pistolnya ke mulut, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya, gengs. Kemudian Donggu menceramahi Sanggu sampai Sanggu pun cekukukan seperti Naruto.
Adegan berubah lagi dengan seseorang yang sedang membidik dengan sniper. Ternyata itu adalah pasukan khusus 5466 juga. Misinya adalah membunuh pejabat atasan Korsel, dan itu membuat hubungan Korsel dan Korut semakin merenggang. Malam harinya saat Donggu sedang menulis surat untuk ibunya, tiba-tiba ada yang menodongkan pistol. Tak lain rupanya dia adalah sniper tadi. Ia tahu semuanya tentang Donggu, dan ia menyuruh Donggu untuk tidak lupa akan misinya selama ini. Dan ia pun kabur dari sana, dan Donggu pun mengejarnya. Dan terjadilah adegan Chunin alias lari-larian malam. Tapi pria misterius itu berhasil lolos dari Donggu, karena larinya sangat cepat. Donggu tidak sengaja bertemu dengan Ran yang sedang mabuk berat. Dengan keadaan yang mabuk berat itu, Ran pun menceritakan bahwa ternyata ia sudah memiliki seorang anak saat umur dia 18 tahun. Tapi anaknya malah diadopsi orang lain dan dibawa ke Amerika Serikat. Lalu di perjalanan pulang, Donggu diikuti oleh pria tadi. Menyadari hal itu, ia pun menghampirinya, yang ternyata ia adalah junior Donggu. Ia bernama Ri Haijin. Kedatangan ia ke Korsel karena mendapatkan misi yang sama, yaitu menjadi mata-mata. Sekaligus ia pun merindukan Donggu yang sudah melatihnya hingga menjadi seorang tentara. Tapi Jin malah kabur karena kaget saat Donggu menghampirinya. Dan di sini ia pun menyangka bahwa ada yang tidak beres karena secara tiba-tiba datang dua pasukan elit dari Korut ke sana. Keesokan harinya Donggu melihat Jin yang menyamar sebagai murid sekolah dan berteman dengan Myojun. Tidak lama kemudian motor Sanggu datang alias Kang JNE. Tapi pas Donggu lihat ternyata itu bukan Sanggu, melainkan orang lain. Lalu orang itu memberitahu bahwa Sanggu telah menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Mendengar hal itu pun ia menyangka kalau Jin telah membunuh Sanggu. Karena penasaran ia pun menemui Jin dan menanyakan alasan ia datang ke Korea Selatan. Lalu Jin pun memberitahu bahwa ia mendapatkan misi dari atasannya untuk menggantikan Sanggu, tapi ia tidak membunuhnya. Saat mereka berdua sedang diskusi, mereka melihat Yoran yang sedang diganggu oleh bosnya yang memaksanya untuk mantap-mantap dengan bosnya itu. Tapi Yoran menolaknya. Melihat hal itu Donggu menyuruh Jin untuk menyelamatkannya karena dia berperan sebagai teman Yoju. Tapi tidak lama kemudian datang Yoju yang menolong kakaknya. Dan sebelum pergi bosnya itu mengancam memecat Yoran karena tidak mau menikah dengannya. Donggu yang melihat hal itu membawa bos itu ke atap dan menyuruh untuk memakai pakaian wanita. Lalu ia memfoto dan memvideonya. Donggu mengancam akan menyebarkannya jika dia berani memecat atau mengganggu Yoran lagi. Keesokan harinya tiga sekumpulan sedang ngobrol di atas warung nenek. Mereka tidak sengaja melihat para preman berkedok jualan sedang membuat kerusuhan di warungnya si nenek. Rupanya si preman ini memaksa ingin menjual produk soju di warung itu. Melihat hal itu dengan cepat Donggu pun mencoba untuk membantu dengan berpura-pura terjatuh dari tangga seperti biasa. Lalu ia pun melindungi nenek saat akan terjatuh ke serpihan beling. Donggu pun ingin melawan tapi dicegah oleh nenek untuk tidak melawannya. Karena Donggu yang masih tidak terima, ia mengajak Jin untuk datang ke markas preman. Ketika sampai di sana, ternyata sudah ada Dosuk, anak si nenek, yang sudah babak belur oleh Kang Preman. Melihat hal itu, ia pun menyuruh Jin untuk membantu Dosuk dengan menghajar preman itu dan menghancurkan pabriknya. Dan dengan mudah Jin menghadapi mereka dan menghancurkan pabrik itu. Setelah itu Donggu menghibur Dosuk yang sudah babak belur di tempat ayunan. Di tempat lain ada jenderal yang menyuruh untuk menarik kembali semua agen pasukan 5466 karena Kim Jong-un yang ingin kembali berhubungan baik dengan Korea Selatan. Tapi pasukan itu akan dieksekusi mati sebagai pengkhianat revolusi dan menghapus semua dokumen tentang mereka. Namun Kolonel Kim menyarankan untuk memberi perintah bunuh diri saja agar pasukan elit mati dengan terhormat, dan kalau mereka membantah dia sendiri yang akan mengeksekusinya. Adegan berubah ketika Donggu sedang bersantai. Ia mendapatkan pesan perintah bunuh diri dari kolonel, termasuk Heran, Jin dan semua pasukan elit yang bertugas di Korea Selatan. Tapi di sini Donggu menentang perintah kolonel karena ia tidak mau mati sia-sia. Sebelum dirinya mengetahui kabar ibunya akan baik-baik saja, Jin yang mengetahui hal itu malah nekat untuk membunuh Donggu karena mencoba untuk membantah perintah atasan dan akan dianggap sebagai pengkhianatan bangsa. Namun Herang juga ternyata sependapat dengan Donggu agar tidak mati sia-sia dan menghajar Jin yang akan membunuh Donggu. Jin yang kewalahan menghadapi Herang, ia pun memutuskan untuk kabur. Namun ia dikejar oleh Donggu dan terjadilah baku hantam tipis-tipis, gengs. Dan ia menjelaskan kalau itu bukan salahnya Jin. Di sini kita tahu sebenarnya Jin mengidolakan Donggu dari kecil hingga sekarang dan menjadikan Donggu sebagai panutannya. Karena Jin bisa masuk pasukan elit itu karena Donggu. Bersamaan dengan itu, pasukan militer dari Korea Selatan yang dipimpin oleh pria berkacamata bernama Seo So-hyuk
tidak sengaja menemukan sebuah microchip pelacak di tubuh anggota 5466 yang sudah bunuh diri. Melihat hal itu, Sohyuk menyuruh pasukannya untuk mencari sisa dari pasukan 5466, yaitu 3 orang lagi gengs, yaitu Donggu, Herang, dan Jin. Meski ia adalah musuh dari Korut, ia rela menolong 3 anggota yang tersisa itu agar tetap hidup. Di perjalanan pulang, Herang diikuti oleh pasukan Korsel, tetapi untungnya Jin menghadang dan menghadapi mereka semua. Ketika di rumah, Donggu didatangi oleh Kapten Sohyuk yang menyuruhnya untuk menyerahkan diri dan ditangkap olehnya agar ia bisa hidup di Korea Selatan sebelum Kolonel Korut datang dan mengeksekusinya. Namun Donggu memilih untuk menolaknya. Mendengar itu, Sohyuk langsung menodongkan pistol dan memaksa Donggu untuk menyerah. Tapi tiba-tiba Jin datang ke sana dan langsung membantu Donggu. Dan Sohyuk memutuskan untuk kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran lagi. Namun belum lama kejar-kejaran, Jin ditabrak oleh mobil pasukan Sohyuk. Meski di awal Jin mampu menghajar mereka, namun akhirnya ia harus tertembak dan tertangkap. Lalu Kapten Sohyuk membeset perut Jin dan mengeluarkan microchip pelacak di tubuh Jin, di mana microchip itu bisa melacak lokasi dan memastikan apakah dia sudah tewas atau belum. Dan disinilah Jin baru menyadarinya bahwa selama ini ia telah diawasi. Lalu pasukan Korea Selatan pun membawa Jin pergi dan menangkapnya untuk diinterogasi. Keesokan harinya Donggu berpamitan ke nenek untuk pergi dari sana dengan alasan akan pergi menemui ibunya. Lalu si nenek mengizinkan dan memberinya buku deposito kepada Donggu untuk ongkos pulang. Sebelum pergi, ia mengubah penampilannya terlebih dahulu dan mencukur rambutnya seperti pertama ia datang ke sana. Ketika ia bertemu dengan Yoran, dia mengatakan kalau adiknya yang akan selalu menjaganya dan menyuruh Yojo agar giat belajar agar bisa menjaga kakaknya itu. Mereka berdua yang melihat hal itu pun kaget karena Donggu yang mereka kenal tiba-tiba berubah menjadi seorang yang bijak. Kemudian ia memberikan semua tabungannya kepada Ran dan menyuruhnya untuk menemui anaknya yang ada di Amerika Serikat dan memberikan alamat tempat tinggalnya. Di sini Ran langsung menangis karena harapan ia yang ingin menemui anaknya bisa terwujud. Ran juga terkejut karena Donggu bisa mengetahui alamat anaknya. Saat akan pergi, tiba-tiba pasukan Korea Selatan mencoba untuk menyerangnya. Namun untungnya ia mampu menghadapinya dan menyuruh untuk menjaga Jin sebelum ia tertangkap Kolonel Korea Utara. Dan di sini juga Donggu baru menyadari bahwa di dalam dirinya ada microchip yang selalu mengawasinya. Setelah diberitahu Sohyuk, Herang yang mengetahui hal itu mengatakan kalau itu sangat bagus karena dia tidak perlu susah-susah mencari kolonel karena kolonel pasti datang mencarinya. Di tempat lain, Sohyuk yang mengetahui Kolonel Kim sudah ada di Korsel, ia lalu memutuskan kembali untuk pergi membantu Donggu dan Herang. Tapi sebelum pergi, Jin meminta agar ia diizinkan untuk ikut dan untungnya Sohyuk mengizinkannya dan membawa Jin. Adegan berpindah lagi kepada Donggu yang pergi ke sebuah gedung kosong dan menunggu kolonel datang ke sana. Ketika sampai di sana terjadilah saling adu mulut yang menyangka kalau Donggu telah berkhianat kepada negara karena telah melanggar perintah. Tapi Donggu menjawab bahwa ia akan bunuh diri jika memastikan ibunya akan baik-baik saja. Tapi kolonel mengatakan kalau perintah itu tanpa syarat apapun dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menembak Donggu. Tapi untungnya Donggu mampu menghindar dan terjadilah baku hantam. Donggu mampu menghajar anak buah kolonel. Tapi ketika Donggu memastikan keadaan ibunya kepada kolonel lagi, tiba-tiba anak buah kolonel menusuknya dari belakang dan langsung menghajar Donggu hingga jatuh ke bawah gedung. Dan di sana ia bertemu dengan 2 bocil yang selalu mengganggunya. Tidak lama kemudian datang Herang yang menabrak anak buah kolonel dan mengajak Donggu untuk kabur. Dan dengan cepat Donggu pun masuk ke dalam dan membawa bocil itu. Lalu ia menurunkan 2 bocil tadi ke tempat yang lebih aman. Dan disinilah terjadi lagi aksi kejar-kejaran. Dan terlihat Kapten Sohyuk yang datang membantu Donggu agar bisa lolos dari kejaran kolonel. Hingga akhirnya Donggu dan Herang berhasil lolos dan sampai di sebuah gedung tua untuk mengambil senjata dari Sanggu yang masih hidup. Dan ternyata Sanggu adalah seorang profesor yang menentang adanya pasukan elit 5466 dari Korut dan berniat membunuh pasukan yang tersisa dan mengatakan kalau sebenarnya ibu Donggu telah dipenjarakan dan mati setelah Donggu diberikan misi itu. Pada akhirnya Donggu dan Herang langsung menghajar semua pasukan. Bisa dilihat skill dari 2 kapten ini, gengs. Jin yang sedang diikat mencoba untuk menyelamatkan diri dan membantu Donggu yang sedang baku hantam di atas. Kemudian Jin langsung menggunakan sniper dan membidik semua pasukan Korut hingga akhirnya pasukan Korsel aman dari tembakan. Di sisi lain, Herang membawa Donggu ke atap gedung. Di sini Donggu terlihat seperti merenung setelah mengetahui keadaan ibunya. Sedangkan Kolonel Kim yang diikuti oleh Kapten Sohyuk dari belakang melemparkan granat agar tangganya di sana rusak dan menghambat perjalanan pasukan Korsel yang ikut campur. Hingga akhirnya Kolonel Kim berhasil sampai di atap gedung. Di sana sudah ada Donggu dan Herang
orang yang siap bertempur. Di sana terjadi percakapan anak buah kolonel yang menghina Herang dan ibunya. Herang pun meminta Donggu agar membawa anak buah kolonel yang menghinanya, dikarenakan kaki dia tertembak dan tidak bisa berdiri dengan benar. Dan langsung saja Donggu mengajarnya dan langsung mengasih ke Herang. Herang menghajarnya hingga meninggoy. Sedangkan Donggu berhasil membantai pasukan kolonel sendirian. Hingga akhirnya terjadi baku hantam antara Kolonel Kim dan Donggu. 1 versus 1 gengs. Terlihat pertarungan mereka berdua cukup sengit. Namun akhirnya Donggu harus tumbang oleh Kolonel Kim dan siap untuk menembaknya. Tapi tidak lama kemudian datang pasukan Korea Selatan yang langsung mencegah Kolonel. Dan salah satu dari mereka rupanya adalah Jin yang sedang menyamar. Kolonel Kim yang sudah terpojok mengeluarkan granat dan ia memutuskan untuk mati bersama dengan mereka. Namun saat granat itu akan diledakkan, Herang mendorong Kolonel dan jatuh bersama dari gedung itu. Dan granat pun meledak. Di sana Donggu yang kembali melihat tabungan yang diberikan oleh si nenek, ia pun kembali bersedih karena selama ini ia digaji besar dan sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, dan ia merasa ingin kembali ke tempat itu. Jin yang melihat Donggu seperti itu langsung menyadarkannya dan mengajarnya. Dan saat pasukan Korea Selatan sudah mengepungnya, tiba-tiba Kapten Sohyuk datang mencegahnya. Di sana Sohyuk mencoba untuk menceramahinya karena mereka berdua yang masih punya harapan untuk hidup. Tapi Jin lebih memilih mati daripada menjadi pengkhianat Korea Utara dan tinggal di Korea Selatan. Lalu Jin malah menembak mereka. Dan akhirnya ia pun ditembak balik. Melihat hal itu, Donggu mencoba untuk melindungi Jin, yang membuat ia juga ikut tertembak dan terjatuh dari atas gedung. Donggu mengingat masa lalu ketika ia dan 2 temannya berada di atap rumah si nenek. Setelah itu kita diperlihatkan banyak orang yang merindukan Donggu maupun Herang, seperti bapak kos yang sedang memainkan gitar Herang, bocil yang merindukan Donggu, serta kakak dan nenek dari Donggu. Tempat tinggal Donggu pun menjadi sepi karena tidak ada lagi anak yang dikira bodoh di tempat itu. Dan si nenek yang merindukan Donggu pun pergi ke tempat di mana awal ia menemukan Donggu yang pingsan dulu. Lalu ia melihat sebuah tulisan di belakang foto yang bertuliskan, "Ibu jangan pernah sakit," dan film pun tamat.